Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak Ibu guru SD negeri dan swasta mungkin kalau ada di Provinsi DKI Jakarta, di seluruh wilayah yang ada di Jakarta. Alhamdulillahirabbil alamin, pagi ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka pelaksanaan diseminasi dan implementasi PTUPT 2021 dari penelitian saya yang berjudul model pengintegrasian nilai karakter dalam pembelajaran berbasis mobile web untuk sekolah dasar di DKI Jakarta. Dalam beberapa kali pertemuan tentang diseminasi dan implementasi, maka hari ini kita tiba pada saat finalisasi pelaksanaan diseminasi dan implementasi PTUPT 2021 ini. Mungkin saya akan memberikan penguatan atau penegasan kembali tentang produk dari penelitian terapan unggulan perguruan tinggi saya yang didanai oleh Hibah Dikti, oleh DRPM Dikti, tentang model pengintegrasian nilai karakter dalam pembelajaran berbasis mobile web untuk sekolah dasar di DKI Jakarta. Saya akan share screen dulu. Oke. Ya, Bapak Ibu, saya ingatkan kembali tentang website dari karakter building yang saya buat di dalam integrasi nilai karakter dalam pembelajaran. Jadi kita lihat di sini dari web saya ini, di sini ada tentang panduan di website panduan ini adalah panduan bagi Bapak Ibu guru serta kepala sekolah untuk mengintegrasikan nilai karakter di dalam pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru-guru sekolah dasar sebagai pedoman untuk menanamkan nilai karakter pada pembelajaran, mulai dari kegiatan awal, inti maupun kegiatan akhir. Jadi panduan ini dibuat dalam rangka untuk membangun peserta untuk membangun karakter peserta didik sehingga diharapkan bahwa lulusan kita itu bisa menjadi berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia. Kita lihat di mana panduan integrasi nilai karakter dalam pembelajaran ini dimulai dari kegiatan awal pembelajaran, inti pembelajaran, kegiatan akhir pembelajaran. Nanti saya kopikan alamat webnya, nanti akan digunakan oleh Bapak Ibu semua di dalam mengintegrasikan nilai karakter ini dalam proses pembelajaran. Kita lihat di sini untuk kegiatan awal pembelajaran, kita bisa melihat panduan untuk mengintegrasikan nilai karakter dalam kegiatan awal pembelajaran. Kita klik di sini read more. Nah, seperti ini. Jadi diharapkan dalam kegiatan awal pembelajaran ini kehadiran guru tepat waktu sehingga pada awal pembelajaran sudah memberikan kesan yang baik gitu ya kepada siswa dan memberikan ketauladanan yang baik sehingga siswa akan mencontoh gurunya karena guru adalah model bagi siswanya. Kemudian yang kedua, guru membimbing peserta didik untuk membaca doa menurut agama dan keyakinan masing-masing sebelum memulai pembelajaran. Jadi di sini guru sedang menanamkan nilai religius kepada siswa. Kemudian guru memeriksa jumlah peserta didik yang hadir dan yang tidak hadir dalam pembelajaran serta mempertanyakan alasan jika ada yang tidak hadir. Ini juga menanamkan nilai kedisiplinan di dalam pembelajaran. Kemudian guru memeriksa kerapian siswa, ini menanamkan nilai kerapihan pada siswa. Kemudian guru juga harus berpakaian rapi dan sopan, sehingga dia juga mengajarkan nilai kesopanan dan kerapihan. Kemudian guru dan siswa saling mengucapkan salam sebelum melakukan apersepsi. Jadi di sini menanamkan nilai hormat kepada yang lebih tua gitu ya. Kemudian guru menanyakan tentang keseimbangan gizi dari menu sarapan peserta didik. Jadi di sini yang ditanamkan adalah nilai sehat kepada siswa. Kemudian guru juga memberikan semangat kepada siswa untuk memulai pembelajaran. Jadi di sini
guru menanamkan nilai etos kerja atau produktivitas kepada siswa. Kemudian guru di sini memotivasi siswa untuk belajar dengan giat. Di sini juga menanamkan nilai kerja keras. Kemudian ke-10, guru mempersiapkan RPP yang memasukkan nilai karakter baik dalam kegiatan awal, inti, dan akhir pembelajaran. Jadi dalam RPP itu sudah jelas gitu, dari setiap kegiatan yang dilakukan itu semuanya adalah mengintegrasikan nilai karakter di dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya guru mengajak berdinamika dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk menanamkan karakter nasionalisme. Kemudian guru juga menyampaikan tujuan pembelajaran dengan mengintegrasikan nilai karakter yang relevan. Ini terkait dengan topik yang akan disampaikan. Jika dia mengajarkan tentang hemat energi misalnya, berarti dia sedang mengintegrasikan nilai penghematan di dalam pembelajaran. Kemudian guru meletakkan media pembelajaran sehingga dengan melihat media pembelajaran yang menarik, nah ini dalam arti luring ya, kalau daring mungkin ada aplikasi-aplikasi pembelajaran yang digunakan sehingga bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan kita kembali ke home, kita pilih lagi kegiatan inti, kita klik read more, kemudian kita lihat di sini bahwa di dalam kegiatan inti, coba ya, dalam kegiatan inti, maka yang pertama adalah mengkaitkan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin dicapai dengan nilai-nilai karakter yang relevan. Jadi tergantung dari materi yang akan disampaikan, ini harus dikaitkan dengan nilai karakter yang bisa diintegrasikan melalui materi yang akan disampaikan. Kemudian guru juga bisa memodifikasi materi ajar dengan memasukkan nilai karakter yang relevan. Jadi materi ajar yang disampaikan itu dimodifikasi dengan penanaman nilai karakter. Kemudian guru juga memberikan kesempatan bertanya kepada semua peserta didik secara merata. Karena dalam hal ini guru meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa, karena kesempatan bertanya yang diberikan tidak hanya bertanya dasar tapi juga bertanya lanjut. Kemudian meningkatkan menanamkan sikap aktif pada siswa, kemudian sikap kreatif di situ dalam memberikan satu pertanyaan. Kalau dia tidak kreatif, dia tidak akan bisa bertanya sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian guru memberikan pertanyaan yang membutuhkan jawaban terbuka untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Jadi misalnya satu pertanyaan itu yang bersifat open-ended sehingga siswa harus menjawabnya dengan menggunakan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kemudian guru memberikan perhatian yang merata kepada semua peserta didik. Jadi di sini dalam hal untuk memonitoring dan mengevaluasi sikap tertib di dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian guru mengelompokkan peserta didik agar dapat meningkatkan kerjasama dalam kelompok. Ini juga karakter yang ditanamkan bersifat karakter kolaborasi, teamwork. Kemudian guru senantiasa mendampingi peserta didik di dalam diskusi kelompok agar tetap kondusif, di mana tidak ada peserta didik yang mendominasi di dalam kelompoknya dan tetap tercipta kerjasama yang baik. Sehingga di dalam diskusi berkelompok itu guru tetap memonitoring dan mengevaluasi, dia hanya sebagai fasilitator dan motivator, dan apabila sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan, itu maka akan diberikan saran. Kemudian guru tidak memberikan jawaban final kepada peserta didik yang mengajukan pertanyaan. Jika ada siswa yang mengajukan pertanyaan, maka dia tidak langsung menjawab dengan pertanyaan akhir, tetapi dia lemparkan ke siswa yang lain dan ditingkatkan jenis pertanyaannya menjadi pertanyaan lanjut, sehingga bisa menstimulasi keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Kemudian guru bertindak sebagai fasilitator dan motivator di dalam kelas. Jadi tidak boleh guru berpusat sebagai narasumber ya. Jadi tidak teacher centered teaching tetapi student centered teaching, di mana subjek pembelajaran itu adalah siswa, sehingga guru menciptakan suatu situasi pembelajaran yang kondusif yang membuat siswa bisa mengkonstruksi konsep sehingga dia itu menjadi aktif dalam pembelajaran. Dan guru harus membuat suasana kelas yang menyenangkan dan kondusif, artinya suasana kelas ini harus bisa menyebabkan siswa itu menjadi nyaman dan ramah otak, sehingga otaknya gampang menerima, mudah menerima materi pembelajaran yang disampaikan.
Kemudian untuk melakukan ini juga guru harus mengkaitkan antara prior knowledge-nya siswa, artinya pengetahuan yang sudah dimiliki siswa dengan pengetahuan yang akan disampaikan. Kemudian guru memberikan penghargaan kepada siswa yang dapat menjawab pertanyaan dengan benar. Jadi ini memberikan suatu motivasi atau penghargaan kepada siswa atas kerja keras yang diberikan. Kemudian guru memberikan hukuman yang bersifat mendidik kepada peserta didik yang melanggar tata tertib kelas. Ini dalam rangka untuk menanamkan nilai kedisiplinan. Kemudian guru juga memberi kesempatan kepada siswa untuk memberi tanggapan terhadap pertanyaan dari siswa yang lain. Jadi di sini dalam rangka untuk meningkatkan keterampilan analisis siswa untuk menganalisis pertanyaan dari siswa yang lain dan mencoba memecahkan masalah, mencari solusi yang terbaik. Nah, guru menggunakan media pembelajaran untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Jadi media pembelajaran yang digunakan di dalam pembelajaran ini berusaha untuk melibatkan siswa sehingga student engagement itu terlihat di dalam pembelajaran ini sehingga bisa meningkatkan keaktifan dan produktivitas siswa dalam pembelajaran. Kemudian guru melakukan ice breaking di tengah pembelajaran untuk memberikan suasana yang menyenangkan di dalam pembelajaran. Kemudian guru mendengarkan keluhan peserta didik yang meningkatkan harga diri dan kepercayaan diri dari siswa. Jadi kalau ada keluhan atau komplain dari siswa itu segera direspons oleh gurunya dengan segera. Jadi ini meningkatkan kepekaan siswa terhadap situasi yang ada. Kemudian guru menjadikan siswa sebagai subjek pembelajaran sehingga meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Jadi di sini student-centered teaching yang digunakan dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa, kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Kemudian pengaturan kelas yang dilakukan itu harus bisa memudahkan terjadinya interaksi antar siswa. Sebenarnya variasi interaksi yang terjadi bukan hanya antar guru dan siswa, tapi juga perlu antara siswa dengan siswa yang lain, baik dalam kelompok maupun antar kelompok. Kemudian guru mendorong siswa untuk membaca dan menyediakan sudut baca di kelas dengan referensi yang relevan. Ini dalam rangka untuk meningkatkan minat membaca siswa. Kemudian guru memfasilitasi adanya sistem pergantian tempat duduk siswa secara periodik untuk meningkatkan toleransi antar peserta didik sehingga dia bisa mudah menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan bisa beradaptasi dengan segala macam sifat temannya sehingga dia bisa meningkat toleransinya. Kemudian guru menggunakan metode pembelajaran yang mendorong siswa untuk aktif di dalam pembelajaran. Bisa digunakan metode pembelajaran misalnya problem based learning, project based learning, atau case based method dan yang lainnya sehingga siswa bisa meningkat keaktifannya di dalam pembelajaran. Nah, guru memberikan tugas sesuai dengan kemampuan siswa baik individu maupun kelompok. Jadi artinya bisa memberikan tugas dengan tingkat kesulitan, tapi jangan membuat siswa frustasi. Jadi dia pasti bisa mengerjakan, tetapi harus menggunakan penalaran yang tinggi tidak masalah. Tapi jangan sampai kita memberikan tugas yang terlalu sulit sehingga dia menjadi frustasi. Itu juga nggak boleh. Terlalu mudah juga nggak baik karena dia tidak meningkatkan kemampuan penalarannya dalam mengerjakan tugas itu. Kemudian pembelajaran yang dilakukan itu menggunakan pembelajaran dialogis atau interaksi dua arah. Sehingga di sini ada peningkatan toleransi, peningkatan kemampuan mendengarkan siswa, kemampuan mendengarkan orang lain, kemampuan menghargai pendapat orang lain. Di sini nilai yang ditanamkan. Guru menjadi model dalam pembelajaran yang dilakukan karena siswa itu paling patuh pada gurunya, gitu ya. Bahkan suka-suka dengan orang tua, antara orang tua dan guru dia akan lebih memilih gurunya. Kalau gurunya mengatakan A, maka dia mengatakan orang tuanya yang salah jika orang tuanya mengatakan yang sebaliknya, gitu. Kemudian lingkungan digunakan sebagai sumber belajar dalam menanamkan karakter cinta lingkungan. Jadi berusaha menggunakan kehidupan sehari-hari siswa. Jadi dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, ini sebenarnya bisa meningkatkan sikap cinta lingkungan dari siswa terhadap lingkungannya. Kita lihat kembali ke home, kemudian kita masuk ke
kegiatan akhir pembelajaran. Kita lihat di sini. Nah, untuk kegiatan akhir pembelajaran kita lihat di sini. Bagaimana sih cara menanamkan karakter kepada siswa di kegiatan akhir pembelajaran ini? Guru bisa memajang hasil karya siswa untuk meningkatkan semangat siswa dalam berkarya. Jadi yang dipajang jangan hanya yang bagus saja, tapi seluruh karya siswa itu dipajang gitu untuk meningkatkan sikap etos kerjanya. Wah, ini karya saya dipajang gitu, dia akan bangga gitu. Kemudian yang kedua, guru dan siswa bersama-sama akan menyimpulkan pembelajaran dengan mengintegrasikan nilai karakter yang relevan. Jadi pada akhir pembelajaran guru memberikan kesimpulan tetapi dengan menanamkan nilai-nilai karakter yang sesuai. Kemudian yang ketiga, guru memberikan evaluasi baik dari aspek kognitif, psikomotor, juga sikap gitu ya. Jadi sikap ini adalah nilai karakter positif yang relevan, yang menjadi topik nilai apa sih yang akan saya tanamkan pada materi hari ini. Jadi guru itu harus punya perencanaan pada waktu dia akan memberikan materi pada satu hari tertentu, dia harus juga punya perencanaan di dalam nilai karakter apa saja sih yang akan saya tanamkan terkait dengan materi ini gitu ya. Seperti tanggung jawab, disiplin, kerjasama, dan sebagainya. Dan guru juga harus mempunyai rubrik penilaian dengan deskriptif yang serinci atau sedetil mungkin sehingga dia bisa melihat apakah nilai karakter yang ditanamkan ini sudah tersampaikan atau belum. Kemudian yang keempat, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memeriksa sendiri jawaban dan evaluasi yang diberikan guru dalam rangka menanamkan nilai karakter pada siswa. Ini dalam rangka menanamkan nilai kejujuran ya. Kemudian guru memberikan umpan balik dari hasil penilaian siswa dengan mengintegrasikan nilai karakter yang relevan. Jadi jika ada jawaban yang salah diperbaiki dengan mengintegrasikan nilai karakter yang relevan. Kemudian jika sudah ada jawaban yang benar maka diperkuat atau ditegaskan kembali dengan penanaman nilai karakter yang diharapkan. Kemudian guru juga membimbing siswa untuk melakukan refleksi dengan mengintegrasikan nilai karakter yang relevan. Jadi di sini ditanyakan oleh gurunya tentang pembelajaran yang sudah dilakukan, kemudian tentang kekurangannya, kelebihannya, kemudian apa yang sangat disukai siswa dalam pembelajaran tersebut dan sebagainya. Ini akan meningkatkan memberikan feedback bagi guru sehingga nanti untuk kedepannya dia akan memperbaiki kinerjanya lebih baik lagi terkait dengan pengintegrasian nilai karakter yang relevan ini. Kemudian selanjutnya guru memberikan tindak lanjut kepada siswa baik berupa tugas atau pekerjaan rumah tetap dengan pengintegrasian nilai karakter yang relevan. Kemudian guru membimbing siswa untuk membaca doa menurut agama dan keyakinan masing-masing dalam menanamkan nilai religius. Dan terakhir adalah guru bersalaman dengan peserta didik sebelum peserta didik meninggalkan kelas. Ya, bersalaman tuh nggak harus menyentuh tangan atau mungkin seperti ini, kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum dan sebagainya. Ini dalam rangka untuk memberikan menanamkan nilai sikap hormat kepada orang lain gitu. Ini kita kembali ke home. Ya, di sini setelah ada panduan, ada beberapa stop motion yang juga sudah saya buat, ada 4. Kita mungkin sama-sama bisa melihat ya tentang stop motion ini. Kita mulai. Rudy, apakah kamu sudah makan pagi belum? Kenapa kamu lemah sekali? Tidak sempat, Bu. Kenapa tidak sempat? Saya terlambat bangun. Jam berapa kamu tidur tadi malam? Jam 12, Bu. Rudy, kamu tidak boleh tidur terlalu larut malam karena dapat mengganggu kesehatan dan konsentrasi kamu dalam belajar. Untuk anak seusiamu, kamu harus tidur 10 jam setiap malam. Selain itu, kamu juga harus makan pagi agar kamu kuat dalam beraktivitas sepanjang hari. Baik, Bu. Lain kali saya akan tidur setelah sholat Isya. Ya. Sorry.
Bagaimana tadi? Tadi terdengar kan suaranya ya? Iya Bu, terdengar. Terdengar. Iya ya. Terdengar, Prof. Terdengar, Iya. Prof. Kita lanjutkan lagi ya. Sorry. Nah, ini stop motion yang kedua, kita lihat. Anak-anak, besok tanggal berapa? Tanggal 1 Oktober, Pak. Besok ada upacara ya? Upacara apa, Pak? Siapa yang tahu besok upacara apa? Upacara untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pintar sekali. Bapak harap kamu semua dapat hadir sebelum upacara dimulai. Serta jangan lupa memakai seragam dengan atribut lengkap. Siapa yang tahu apa gunanya kamu melaksanakan upacara Hari Kesaktian Pancasila? Agar kita ingat Pancasila, Pak. Supaya kita tidak terpecah belah, Pak. Bagus sekali. Kita melaksanakan upacara Hari Kesaktian Pancasila agar kita dapat meningkatkan rasa persatuan sehingga dapat menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekarang kita sorry. Anak-anak, besok kita akan melaksanakan perkemahan di hari Sabtu dan Minggu. Apakah kalian senang? Senang sekali, Pak. Perkemahan adalah kegiatan yang paling saya nantikan, Pak. Siapa yang tahu manfaatnya kalian berkemah? Agar kita bisa mandiri, Pak. Supaya kita bisa menikmati pemandangan alam, Pak. Agar kita bisa meningkatkan kekeluargaan, Pak. Kalian semua benar. Melalui kegiatan perkemahan, kalian dapat mengagumi alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, bisa lebih mandiri dan tidak egois. Ya, kita lihat satu lagi. Stop motion yang keempat. Anak-anak, besok ada pemeriksaan jentik-jentik nyamuk di genangan air di sekolah oleh ibu-ibu kader pengembangan kesejahteraan keluarga. Pemeriksaan jentik-jentik nyamuk itu untuk apa ya, Bu? Siapa yang tahu, anak-anak? Agar tidak ada penyakit demam berdarah, Bu. Iya, benar sekali, Rini. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memberantas serang nyamuk yang ada di sekolah. Masyarakat di sekitar sekolah turut serta berpartisipasi agar dapat diciptakan perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, sudah selesai. Kita lihat lagi. Ini latar belakangnya. Kenapa saya tegaskan kembali tentang latar belakang panduan ini dibuat ya, bahwa ini dalam rangka agar lulusan sekolah dasar itu bisa menghasilkan karakter siswa yang positif, berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia, terutama dalam era pandemi ini. Karena dalam era pandemi ini untuk menanamkan nilai karakter itu kan sangat sulit. Tetapi kalau dengan melalui mobile web ini diharapkan ini bisa mengakomodasi kebutuhan pembelajaran secara daring. Kemudian ini ada beberapa dokumentasi yang berkaitan dengan penanaman nilai karakter. Jadi di sini penanaman nilai karakter tentang kesehatan ya, karena dia melalui kegiatan olahraga. Kemudian ini satu pembelajaran yang diharapkan bisa meningkatkan kerja keras siswa di dalam pembelajaran. Kemudian ini hafalan surat-surat pendek dalam meningkatkan sikap religius. Kemudian di sini ini juga dalam meningkatkan keaktifan siswa
Kemudian di sini pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar sehingga dia bisa juga mencintai lingkungannya. Kemudian ini setelah akhir pembelajaran itu karya siswa dipajang gitu ya, sehingga bisa meningkatkan juga produktivitas siswa. Kemudian ini digunakan pendekatan yang bisa mengaktifkan siswa di dalam pembelajaran. Ini dalam menanamkan nilai kesehatan. Kemudian ini ada menyanyikan lagu-lagu wajib gitu ya, sehingga meningkatkan nasionalisme siswa. Kemudian ini ada ice breaking dan juga ada kerja kelompok ya, berpasangan untuk meningkatkan keaktifan siswa. Kemudian di sini membaca doa pada saat terakhir pembelajaran, meningkatkan sikap religius. Kemudian di sini ada perpustakaan jujur. Mereka bisa meminjam dan mengembalikan tanpa petugas perpustakaan yang mencek gitu ya. Kemudian di sini dasar hukumnya. Dasar hukumnya bahwa pasal 31 ayat 2, pemerintah menyelenggarakan sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu membentuk watak bangsa yang bermartabat dan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang berkarakter positif gitu ya. Dan Permendiknas nomor 39 tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan yang berkaitan dengan pengembangan potensi kepribadian, mengaktualisasi potensi siswa dan menyiapkan siswa agar berakhlak mulia. Jadi sebenarnya dalam dasar hukum ya yang ada di Indonesia ini juga diharapkan peningkatan karakter positif dari siswa. Nah, jadi tujuan dari panduan ini adalah untuk mempedomani gitu ya cara-cara mengintegrasikan nilai karakter di dalam proses pembelajaran baik mulai dari kegiatan awal hingga akhir. Ya, saya stop share. Ya, saya rasa demikian. Nanti akan saya bagikan ya tentang website panduan ini agar bisa diaplikasikan gitu ya. Diaplikasikan nanti di sekolah Bapak Ibu. Saya share di grup. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian penegasan dan penguatan yang saya berikan terkait dengan penelitian hibah dari DRPM Dikti ini. Mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu. Saya masih ada waktu ya, masih ada waktu 15 menit. Silakan Bapak Ibu. Momol izin nanya, Prof. Ya, silakan Pak Momol. Ya, terima kasih Prof atas informasi dan juga ilmunya untuk kami semua. Ada hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan hasil akhir terkait dengan pengembangan karakter itu sendiri, Prof, khususnya bagi peserta didik kita. Nah, bagaimana kita tahu bahwasanya peserta didik kita itu setelah menggunakan model tadi itu bahwasanya telah ada peningkatan atau pengembangan dari karakter-karakter yang kita bangun melalui model tersebut, Prof. Itu aja, Prof, dari Momol. Iya, terima kasih Pak Momol. Jadi setiap produk hasil research and development yang yang kita buat gitu ya, sangat urgent untuk menilai keefektivitasan produk tersebut gitu. Jadi artinya produk yang sudah dikembangkan sebagaimana yang sudah disampaikan kepada Bapak Ibu beberapa kali dalam pertemuan dan sudah juga Bapak Ibu implementasikan di dalam pembelajaran, itu diharapkan bisa meningkatkan sikap karakter siswa yang
positif ya. Jadi nanti waktu mengukur efektivitas dari produk tersebut, apakah terjadi peningkatan sikap karakter itu maka harus dilakukan uji inferensial dulu ya Pak Momol ya. Jadi setelah dilakukan uji inferensial statistik, maka apabila peningkatannya itu signifikan, maka kita bisa mengatakan bahwa produk itu efektif gitu. Jadi setiap produk yang kita buat itu tujuan kita apa? Tujuan kita kan untuk meningkatkan sikap karakter positif siswa. Berarti yang kita ukur adalah karakter positif siswa gitu. Jadi melalui angket yang disampaikan kepada siswa, tapi siswanya setelah dilakukan diseminasi dulu tentang produk ini. Ya, gitu Pak Momol. Terima kasih Prof. Ya, mungkin ada yang lain? Pak Dede, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silakan, atau yang lain? Ya Prof, izin bertanya Prof. Ya, Pak Ishak, silakan. Terkait dengan kegiatan yang tadi Prof, kegiatan untuk mengukur karakter positif ya, yang kira-kira untuk rentang waktu pengukurannya itu adakah termin-termin khusus atau batasan waktu berapa kali sekali, berapa rentangnya gitu Prof. Jadi untuk efektivitasnya itu perkiraannya berapa kali dalam satu semester atau ya mungkin ya, jadi kan terima kasih ya Pak Ishak. Jadi maksudnya waktu kita menyampaikan atau mendiseminasikan itu kepada siswa itu dilakukan sesuai dengan kemampuan kelasnya. Apakah kelasnya itu sudah menguasai atau belum gitu. Kalau kelasnya itu belum menguasai, maka disampaikan kembali gitu. Apabila sudah menguasai, maka dimonitor perkembangannya gitu. Apakah sikap karakternya meningkat atau tidak. Nah, itu nanti diukur terakhirnya setelah beberapa waktu dilakukan pengukuran dengan menyampaikan angket yang diberikan, maka kita akan menilai signifikansi dari peningkatan sikap positif pada siswa tersebut. Seluruh siswa ya Prof ya? Iya, seluruh siswa. Jadi di sini ada dua cara. Bisa membagi dua kelompok, satu kelompok menggunakan mobile web dan kelompok yang lain tidak menggunakan mobile web. Tetapi ada lagi cara lain, hanya satu kelompok saja, tapi sebelum dilakukan diseminasi itu kita ukur dulu angketnya, kita ukur dulu sikap karakternya, baru nanti terakhir kita ukur kembali maka ada perbedaan enggak gitu. Baik, makasih Prof. Ya. Ya, ada lagi pertanyaan atau ada saran mungkin yang berkaitan dengan penelitian yang saya lakukan ini. Silakan Bapak Ibu. Ya. Kalau semuanya sudah memahami gitu ya, saya harapkan sudah memahami, maka saya ingin memberikan kata terakhir ya, bukan kata terakhir, maksudnya kata terakhir diseminasi ini gitu ya, kata terakhir diseminasi ini bahwa diharapkan Bapak Ibu mengembangkan kreativitas sebagai guru SD yang menanamkan berbagai macam nilai karakter yang sebisa mungkin ditanamkan pada siswa sekolah dasar, terutama di era pandemi ini, sehingga pendidikan karakter itu tetap dijalankan terus ya. Karena kan era pandemi ini tidak bisa kita harapkan bisa dalam jangka waktu pendek, tapi bisa juga dalam jangka waktu panjang gitu ya. Sehingga gurunya itu harus kreatif membuat berbagai macam aplikasi pembelajaran atau mungkin berbagai macam video yang menarik atau games, tapi tetap di dalamnya itu memasukkan nilai karakter gitu. Sehingga dengan demikian diharapkan bahwa siswa atau peserta didik di sekolah dasar ini mempunyai sikap karakter positif yang baik, dan penanaman sikap karakter itu kan paling efektif ditanamkan pada saat SD ya. Jadinya
kalau di SD itu karakternya sudah baik, insya Allah tuh makin lama makin baik gitu ya. Jadi karena kalau di SD itu kan kognitif yang ditanamkan sebanyak mungkin juga yang tertanam itu hanya sedikit ya. Yang tertanam sama mereka itu justru sikap atau model yang Bapak Ibu tunjukkan di dalam kelas. Jadi karena guru itu kan sebagai model, jadi dia akan mencontoh semua sikap perilaku dari gurunya itu. Jadi Bapak Ibu juga sebagai guru SD juga harus memberikan keteladanan yang baik ya terkait dengan peningkatan pembentukan karakter positif siswa. Ya, mungkin saya akhiri diseminasi dan implementasi tentang penelitian saya ini. Diharapkan bahwa kita akan berinteraksi terus dalam memonitor dan mengevaluasi tentang peningkatan pengembangan karakter siswa yang positif di sekolah Bapak Ibu ya, umumnya ya, tapi khususnya adalah di kelas yang Bapak Ibu ampuh gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan diseminasi dan implementasi ini bisa membawa kebermanfaatan buat generasi penerus bangsa kita, sehingga diharapkan bahwa tetap lulusan peserta didik atau lulusan siswa sekolah dasar itu bisa menjaga identitas diri atau kepribadian bangsa Indonesia ya, yang sudah diwariskan oleh pejuang-pejuang bangsa kita zaman dahulu ya. Oke Bapak Ibu, kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.